untuk memperbaharui. Memperbaharui di sini bukannya membuat agama baru lagi, tidak. Tapi mengembalikan lagi keyakinan orang-orang yang telah menyeleweng dari agama yang benar itu tadi, dan juga mengupgrade agama Islam ini menjadi agama yang lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah mentakdirkan kita untuk memilih agama Islam ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas agama yang benar ini. Karena hanya agama Islamlah yang akan menuntun atau membawa kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju ke dalam surganya. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan Islam, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari Islam itu, bahwa Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, tunduk terhadap komando daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memeruntukkan segala peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengenal ajaran Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
dan diteruskan oleh para sahabat-sahabat beliau, dan kemudian diamalkan oleh generasi-generasi setelahnya sampai pada hari ini. Dan kita berharap akan terus ada orang-orang yang memperjuangkan agama yang benar ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bersama dengan kitabnya yaitu Kasyfus Syubhat, yang artinya adalah menyingkap segala bentuk kerancuan dalam akidah, dalam beragama. Dan kita ambilkan syarahnya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sejatinya sekarang ini masih membahas tentang pengantar, ya. Masih membahas tentang pengantar, belum masuk kepada pembahasan inti, yaitu tentang syubhat-syubhat yang ada, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. Namun kami membuatkan subbab, ya, dalam setiap pertemuan ketika membahas pengantar ini supaya mudah untuk difahami dan dimengerti. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang awal mula terjadinya kemusyrikan di muka bumi ini, atau sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya ke muka bumi ini, yaitu karena adanya penyimpangan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada masanya kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali melakukan penyelewengan terhadap tauhid, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Dan penyebab mereka melakukan kemusyrikan, penyebab mereka melakukan penyelewengan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berabad-abad dari zamannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai sebelum datangnya kaumnya Nabi Nuh, manusia dalam keadaan semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian beristighatsah, isti'anah, isti'adzah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, barulah terjadi penyelewengan terhadap tauhid ini. Mereka melakukan kemusyrikan-kemusyrikan, dan pemicunya adalah al-ghulu fis salihin, ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau. Bahwa Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika kaumnya ini terjerumus pada perkara ghulu, ya, al-ghulu fis salihin. Ghulu, sebagaimana yang pada kesempatan yang lalu telah kami jelaskan, bahwa makna dari ghulu itu adalah sikap ekstrim, ya, berlebihan, fis salihin, dalam menyikapi orang-orang yang saleh, ya, berlebihan dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Ini pemicu pertama terjadinya kemusyrikan di muka bumi ini. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mungkin sudah mati semuanya sudah meninggal dunia, namun pola fikir mereka terus diwariskan bahkan sampai pada saat ini. Al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan
dalam menyikapi orang soleh, dan ini berbahaya, dapat mengantarkan, dapat mengulang kembali sejarah kemusyrikan yang pernah terjadi pada masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala menegaskan di sini bahwa al-ghulu huwa mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana. Ghulu itu adalah melampaui batas, mujawazatul hadd, melampaui batas. Dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah, dalam perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam perbuatan, ekstrim dalam perbuatan, dan juga dalam perkataan. Ya. Jadi ghulu melampaui batas dalam hal ibadah, dalam amal perbuatan, dalam bertindak, melakukan segala sesuatu, dan juga dalam berbicara. Dan ghulu ini terjadi pada 4 kondisi. Beliau mengatakan al-ghulu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Sikap ghulu ini terbagi menjadi 4 kondisi. Al-qismul awal, kondisi yang pertama atau bagian yang pertama, al-ghulu fil aqidah. Ghulu yang terjadi pada bab aqidah, ya. Ekstrim dalam menyikapi masalah akidah. Contohnya seperti apa? Kaghului ahlil kalami fis sifat hatta adda bihim imma ila tamtsil awit ta'til. Seperti sikap berlebih-lebihannya ahlul kalam, orang-orang filsafat, filosof, ya, ahli kalam. Mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi apa? Dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mereka terjerumus pada salah satu di antara 2 hal atau kedua-duanya. Yaitu yang pertama at-tamtsil, mempermisalkan sifat Allah dengan makhluk, atau kedua adalah at-ta'til, meniadakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beri contoh, misal orang-orang ahlul kalam, ketika kita menetapkan sifat dzatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, misalkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsuf mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala punya wajah? Lah, enggak. Allah enggak punya wajah. Karena apa? Karena mereka terjatuh pertama kepada at-tamtsil, sikap mempermisalkan Allah dengan makhluk. Jadi di otak mereka, ketika ada orang yang menetapkan Allah mempunyai wajah, otomatis terbesit dalam benak mereka, oh, Allah punya wajah, berarti sama dong kayak makhluk, ya. Dan Allah nggak boleh disamakan sama makhluknya, karena mereka mengambil ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nggak boleh Allah diserupakan, dipermisalkan dengan makhluknya. Akhirnya mereka terjerumus kepada kesesatan yang kedua, yaitu at-ta'til. Karena mereka pertamanya jatuh kepada at-tamtsil, dan mereka tidak terima bahwa Allah dipermisalkan dengan makhluknya, sehingga mereka terpaksa menghapus sifat wajah itu. Ya sudah, Allah nggak punya wajah, at-ta'til, dihapus sekalian. Mereka terjerumus sekaligus dalam 2 kesesatan. Padahal ahlus sunnah wal jamaah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, wal wasatu madhhabu ahli sunnati wal jamaah bi itsbati ma atsbatahu Allah li nafsihi aw atsbatahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam
minal asma'i was sifat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan adil, pertengahan. Yaitu apa? Dengan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an maupun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Baik berupa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa merubah maknanya ataupun menghapus sifat tersebut, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan juga tanpa memikirkan bagaimananya dan tanpa mempermisalkannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Allah mengatakan Dzul Jalali wal Allah mempunyai wajah misalkan, maka ya sudah, kita terima sebagaimana yang datangnya. Kita tetapkan Allah punya wajah. Khalas, sebatas itu. Ya. Oh, bagaimana wajah Allah? Nggak boleh. Oh, kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk. Itu pemikiran yang salah. Ya. Pemikiran yang salah. Kita tidak mengatakan demikian. Kita hanya sebatas mengiyakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu kondisi Allah kecuali Allah. Maka kita harus menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kita nggak tahu kondisinya Allah bagaimana, zatnya Allah bagaimana. Ya. Kita hanya mendengar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, ya sudah, kita tetapkan seperti itu tanpa mempertanyakan, oh ini nanti bagaimana kalau kita kasih sifat wajah berarti sama dengan manusia, dengan makhluk. Kalau kita sifati Allah mempunyai tangan berarti Allah sama dengan makhluknya. Wong sekarang antara makhluk dengan makhluk saja tangannya berbeda, wajahnya berbeda, ya. Tangannya manusia dengan tangannya, mohon maaf, kera, apakah sama? Berbeda. Lah kalau perbedaan itu terjadi antara makhluk dengan makhluk, apalagi perbedaan antara al-khaliq dan makhluk, ya. Maka sudah, kita tetapkan apa adanya. Itu merupakan sikap yang adil dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ghulu, jangan berlebihan dalam menyikapi ini. Sehingga kalau berlebihan nanti kita bisa terjatuh imma ila tamtsil, yaitu mempermisalkan zat Allah dengan makhluknya, atau kita bisa terjerumus pada ta'til, menghapus sifat Allah. Allah mengatakan dirinya punya wajah, kemudian ada orang yang mengatakan oh enggak, Allah enggak punya wajah. Loh, lebih tahu siapa kondisi Allah, kondisi tentang Allah daripada Allah, ya. Apakah dia mengklaim bahwasanya dia lebih tahu tentang kondisi Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri? Ini merupakan kesesatan yang nyata. Nah, ini contoh ghulu dalam masalah akidah yang dilakukan oleh ahlul kalam dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-qismu tsani, ya, kondisi ghulu yang kedua adalah al-ghulu fil ibadat, ghulu yang terjadi pada peribadatan. Beliau mencontohkan Syekh Al-Utsaimin ka ghuluwil khawarijil ladzina yarawna kufra fa'ilal kabirah, ya, kufra fa'ilil kabirah, seperti ghulunya orang-orang khawarij yang menganggap kafirnya orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi ini akidah khawarij, jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu akidah yang mereka yakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, sehingga halal darahnya, ya, halal darah dan kehormatannya. Ini orang khawarij mempunyai keyakinan seperti itu, kafir, pelaku dosa besar. Orang yang berzina kafir, ya, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar kafir, dan lain sebagainya. Ini orang khawarij, ya. Wa ghuluwil mu'tazilah wa ghuluwil mu'tazilati haitsu qalu inna fa'ilal kabirah bimanzilah bainal manzilatain. Sedangkan orang-orang mu'tazilah
sikap ghulu mereka adalah mengatakan pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan. Ya, dia nggak kafir, nggak muslim, nggak surga, nggak neraka. Nah ini pendapat golongan orang yang bimbang, ya, golongan orang yang galau ini. Dia bingung mau menetapkan orang pelaku dosa besar ini kemana. Mau ditetapkan sebagai orang kafir atau tidak. Makanya berada di antara dua kondisi. Al-manzilah baina manzilatain. Ini akidah Mu'tazilah. Ya. Kemudian al-murji'ah wa ghuluwil murji'ah haitsu qalu la yadurru ma'al imani dzambun. Sikap berlebihannya orang murji'ah dalam masalah ibadah adalah mereka mengatakan bahwa keimanan itu tidak akan rusak dengan perbuatan dosanya seseorang. Jadi orang itu mau dia melakukan zina, membunuh, merampok dan lain sebagainya, tetap keimanannya itu sama saja. Ya. Kamalul iman, imannya tetap sempurna, tidak akan berkurang. Nah, ini semuanya tiga kelompok ini merupakan kelompok-kelompok ekstrim. Mereka adalah orang-orang yang ghulu dalam perkara ibadah dan semuanya ini sesat, ya. Baik itu Khawarij, Mu'tazilah ataupun orang-orang Murji'ah, ini semuanya adalah madhab-madhab yang sesat, firqah-firqah ad-dhallah, ya, firqah yang sesat. Semuanya jikalau tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal wasatu, dan sikap yang adil adalah madhabu ahli sunnati wal jamaah, yaitu madhabnya ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa fa'ilal ma'siyah naqisul iman biqadril ma'siyah. Orang yang melakukan kemaksiatan itu keimanannya berkurang sesuai kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau kemaksiatannya kecil, ya keimanannya berkurang sedikit. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin banyak pula keimanan yang berkurang. Terus kalau dia tidak bertobat, terus melakukan kemaksiatan, maka keimanannya akan terus terkikis, berkurang, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan keluar dari agama Islam karena meninggalkan seluruh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini kondisi macam-macam hulu yang kedua, yaitu hulu dalam ibadah, dalam menyikapi orang-orang yang melakukan dosa besar. Al-qismu tsalits, Syekh Utsaimin melanjutkan bahwa kondisi yang ketiga adalah al-ghulu fil muamalat, berlebih-lebihan dalam hal muamalah, wa huwa at-tashaddud bi tahrimi kulli syai'in wa qabilu hadha at-tashaddud tasahul man qala bi hilli kulli syai'. Jadi dalam perkara muamalah itu ada orang yang ekstrim, ada orang yang bermudah-mudahan. Yang ekstrim itu mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah haram, ya. Haram, semua transaksi itu haram dan lain sebagainya. Dan wallahu a'lam, madhab apa yang berpendapat seperti ini, tapi ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mungkin beliau pernah mendapati ada orang-orang yang berkeyakinan seperti ini, mengharamkan segala sesuatu. Tentu ini kalau kita lihat merupakan madhab yang aneh, ya. Kalau segala sesuatu diharamkan, lantas bagaimana dia mendapatkan ma'isyah, bagaimana dia mendapatkan uang dan lain sebagainya, ya. Entah itu disebutkan di sini hanya min babil misal, hanya untuk contoh saja, atau beliau mengetahui ada kelompok yang seperti ini, wallahu taala alam. Sedangkan berikutnya ada orang-orang yang menganggap segala transaksi itu halal semua. Jadi mau itu riba, mau itu gharar, mau itu hasil menipu dan lain sebagainya, yang penting itu hasil usahanya untuk mencari uang, semuanya halal. Ya. Ini ekstrim, orang-orang ekstrim. Sedangkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menganggap halal segala muamalah yang dibangun di atas keadilan, kejujuran, dan berkesesuaian dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Transaksi apapun itu akan menjadi halal kalau di dalamnya terkandung kejujuran, amanah,
tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar yang tidak jelas dan lain sebagainya, maka itu halal. Adapun jual beli yang mengandung unsur-unsur keharaman, mengandung unsur ribawi, mengandung unsur kemudian gharar dan lain sebagainya, maka itu diharamkan. Nah ini, kemudian al-qismur rabi, ghulu yang keempat adalah al-ghulu fil adat, berlebihan dalam menyikapi tradisi. Wa huwa at-tashaddud fit tamassuki bil adatil qadimah wa adamut tahawuli ila ma huwa khairun minha. Contoh berlebih-lebihan dalam menyikapi tradisi ini adalah orang yang berlebih-lebihan dalam mempertahankan tradisi, ya. Berlebih-lebihan dalam mempertahankan tradisi nenek moyangnya, dan dia tidak mau berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Ini orang yang at-tasyaddud, berlebih-lebihan dalam menyikapi tradisi, dan ini banyak, ya. Terutama di zaman kita ini banyak sekali orang-orang yang lebih mengedepankan untuk membela tradisi dibandingkan agamanya, yaitu agama Islam. Sehingga seringkali mereka membentur-benturkan antara syariat agama dengan tradisi nenek moyangnya. Nah, ini namanya at-tasyaddud, al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi tradisi, dan ini tidak boleh. Dan kondisi seperti ini itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka mempunyai pendahulu-pendahulu dari karangan orang-orang musyrikin. Ketika mereka didakwai oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para nabi, oleh anbiya dan para rasul untuk bertaubat kepada Allah, meninggalkan tradisi-tradisi yang buruk, maka mereka mengatakan, wajadna aba'ana, ya, wajadna alaihi aba'ana, au kama qala Allah Ta'ala, ya. Mereka akan mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal itu. Artinya itu tradisi nenek moyang kami. Ya, nggak bisa seenaknya kemudian mau kita tinggalkan hanya karena ada ajaran-ajaran yang baru datang ini. Ya. Maka disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wala hum yahtadun. Nah, kalau bahasa kita, apakah kamu tetap mau berpegang teguh dengan tradisi nenek moyangmu walaupun nenek moyangmu itu jahil, bodoh tentang ilmu agama dan tidak mengetahui apa-apa, ya. Ini merupakan tindakan yang bodoh. Kalau kemudian kita menjawab, oh ya, saya akan tetap berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang kami walaupun mereka orang yang jahil dan lain sebagainya, untuk menghormati mereka misalkan dan lain sebagainya, maka ini tentu tindakan yang bodoh, ya. Karena harus kita yakini bahwa tidak ada jalan lain untuk mengantarkan kita ke surga Allah kecuali agama Islam, syariat agama Islam. Maka Islam kita jadikan di atas, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menandingi agama Islam, ya. Entah itu agama ataupun tradisi, tidak ada yang menyaingi agama Islam. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah memerintahkan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Tujuannya apa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membawa agama Islam ke muka bumi ini? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar supaya Allah itu memenangkan agama Islam ini dari agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik nantinya itu gak suka. Maka agama Islam adalah agama tertinggi yang memenangkan segala keyakinan yang ada, baik keyakinan dalam beragama maupun dalam bertradisi. Semuanya kalau di hadapan Islam kalah. Maka ketika ada agama yang bertolak belakang dengan agama Islam, kita tendang. Apabila ada tradisi yang kemudian bertolak belakang dengan syariat agama Islam, kita tendang, nggak kita pakai. Dan itulah agama Islam itu. Ketika agama Islam ini datang
ke Jazirah Arab, maka dia menghapuskan segala tradisi jahiliyah yang ada pada saat itu. Ketika agama Islam kemudian masuk ke Eropa, maka agama Islam menghapuskan segala tradisi orang-orang Eropa, orang-orang kufar yang ada di sana pada saat itu. Pun demikian ketika agama Islam ini datang masuk ke Indonesia, maka agama Islam ini menghapuskan segala tradisi yang bertentangan dengan agama Islam ini. Dan kita sebagai umat Islam harus mempunyai prinsip dalam beragama. Beragama jangan leda-lede, ya. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ikut arus aja, ya. Nggak boleh. Orang beragama Islam harus mempunyai prinsip, ya. Tidak boleh kelemar-kelemar dalam masalah agama, ya. Kalau hak maka katakan hak, kalau batil maka katakan batil. Itu Islam. Walaupun kemudian bertentangan dan bertolak belakang dengan tradisi. Dan kita harus menerima itu, ya. Kalau kita yakin bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Nah, untuk itulah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu diutus, ya. Jadi para rasul itu diutus kepada umat manusia, tujuannya adalah untuk memurnikan agama Islam ini yang telah diselewengkan oleh umat manusia. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya karena telah menyeleweng dari tauhid yang benar. Pun demikian Nabi dan Rasul setelahnya sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diutus untuk apa? Yujaddid dina abihim Ibrahim, untuk memperbaharui agama nenek moyang mereka, kakek buyut mereka, yaitu agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Karena banyak orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng dari agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka diutuslah para utusan-utusan itu oleh Allah untuk mengembalikan lagi, untuk memperbaharui di sini bukannya membuat agama baru lagi, tidak, tapi mengembalikan lagi keyakinan orang-orang yang telah menyeleweng dari agama yang benar itu tadi, dan juga mengupgrade agama Islam ini menjadi agama yang lebih sempurna, ya. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama ini tujuannya adalah untuk yang pertama mengembalikan manusia kepada track agama yang benar, dan juga menyempurnakan jalur agama tersebut, ya. Menyempurnakan dari agama-agama yang sebelumnya. Yang tidak sesuai maka disesuaikan, yang kurang maka disempurnakan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kemampuan hambanya di akhir zaman. Hamba-hambanya di akhir zaman itu kalau diberi syariat-syariat yang terlalu berat, maka mereka akan khawatir akan meninggalkannya, sehingga disesuaikan syariat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Musa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau taubat itu harus bunuh diri orang, ya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-dirimu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat ampunan kepadamu jika kamu melakukan hal itu. Jadi kalau mau taubat di zamannya Nabi Musa itu disuruh bunuh diri. Lah kalau umatnya Nabi Muhammad disuruh kayak gitu, wong disuruh istighfar aja kadang males, apalagi disuruh bunuh diri, nggak ada yang taubat akhirnya, ya. Nggak ada yang taubat, maka disesuaikan syariatnya, diperbaharui, kemudian yang kurang disempurnakan, ya. Sehingga jadilah agama Islam ini dinun kamil, agama yang sempurna, dengan dibawanya oleh Nabi Muhammad SAW, dan akan terus sempurna sampai hari kiamat nanti, sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian mengatakan, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin
menjelaskan makna dari perkataan Syekh Abdul Wahhab ini, beliau mengatakan dalilu dzalika qaulihi ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir, nabi yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Muhammad. Kalau kemudian ada orang yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad, mendapatkan wahyu setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyeleweng dan menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia dihukumi sebagai orang yang kafir, ya. Kalau tidak bertaubat, disuruh untuk bertaubat. Kalau tidak mau menurut syariat hukum Islam, maka dia harus dipenggal kepalanya. Itu kalau kita berbicara syariat Islam. Kalau di sini ya jangan main asal penggal, ya. Dipenjara tuh. Dinasihati, ya. Dinasihati semampu kita, karena memang seperti itulah nasihat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat ada suatu kemungkaran, maka hilangkan kemungkaran itu dengan kekuatan. Kalau kita punya kuasa, kalau kita punya kekuatan, kalau kita ini menjadi orang nomor satu di negeri ini, maka wajib bagi kita untuk menindak setiap perbuatan yang mungkar itu dengan kekuatan, ya. Tapi kalau nggak mampu, maka ada step yang berikutnya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau kamu nggak punya kuasa untuk menghilangkan kemungkaran dengan kekuatanmu, maka dengan lisan, dinasihati. Sekarang kita di sini, di negeri ini kita nggak kuasa untuk kemudian main hakim sendiri, menghakimi orang-orang yang bersalah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nasihat. Kita berikan mereka nasihat, sampaikan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tentang penyelewengan yang mereka lakukan, ya. Kalau nggak mau, fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau kita nggak mampu menasihati dengan lisan, maka ingkari perbuatannya dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman, dan itu merupakan level keimanan yang paling bawah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama saja, orang nggak harus mengaku dirinya rasul. Kadang ada orang yang mengaku saya berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang seperti ini perlu diluruskan pemahamannya, dikenteng sedikit ndase, ya. Ada yang nelpon Allah katanya, tanya kapan Ramadan, ditelepon Allah. Wah, pakai kartu apa itu bisa nelpon Allah? La haula wala quwata illa billah. Ya, orang-orang seperti itu. Ya. Di akhir zaman ini banyak sekali kemudian orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dan anehnya punya pengikut. Orang seperti itu punya pengikut. Jadi kita kadang heran, orang seperti itu otaknya di mana gitu. Sudah jelas-jelas menyimpang, nyeleweng. Allah ditelepon langsung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, fa in qila, kalau kemudian ada yang mengatakan inna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu akhiruz zaman wa huwa rasul. Sesungguhnya Muhammad itu, Nabi Muhammad bukan rasul yang terakhir. Karena apa buktinya? Nanti Nabi Isa turun di akhir zaman dengan menyandang status sebagai rasul. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu bukan rasul akhir. Rasul yang terakhir itu nanti Isa, karena dia turun nanti di akhir zaman dan menyandang status sebagai rasul, sebagai utusan. Maka fanaqul, kita jawab, hadza haqqun. Iya benar, memang Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman dan menyandang sebagai rasul, walakinnahu la yanzil ala annahu rasulun mujaddid, tapi beliau tidak turun
sebagai rasul yang memperbaharui agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yanzilu ala annahu hakimun bi syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau turun sebagai hakim yang menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Li annal wajiba ala Isa wa ala ghairihi minal anbiya al imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattiba'ihi wa nasrihi, ya. Atau wattiba'uhu wa nasaruhu. Karena yang wajib bagi Nabi Isa dan bagi nabi-nabi yang lain itu adalah beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi ini mereka itu mempunyai kewajiban. Nabi dan Rasul semuanya mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir. Dan mereka para nabi ini semuanya sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-81 Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada para nabi dan rasul itu terhadap kitab dan hikmah yang telah diberikan kepada mereka. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Ya. Kemudian datang seorang rasul yaitu Nabi Muhammad yang membenarkan kitab-kitab yang diberikan kepada nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mau memegang teguh janjimu untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kemudian para nabi dan rasul ini mengatakan qalu aqrarna. Kami akan berpegang teguh, memegang teguh janji kami ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Persaksikanlah sumpahmu ini di hadapanku dan aku akan ikut serta dalam mempersaksikan sumpahmu ini, bahwa kamu semuanya akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membenarkan kitab kita, yang telah membenarkan segala ajaran yang telah diberikan kepada kalian. Jadi nggak mungkin ada nabi yang datang setelah Nabi Muhammad, ya, kemudian mengaku dia sebagai nabi yang terakhir membawa agama yang baru. Nggak mungkin, karena sebelumnya mereka sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melanggar itu, ya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah rasul yang terakhir karena turun setelah Nabi Muhammad dengan menyandang status sebagai seorang rasul. Nah, masih ada waktunya? Masih 3 menit. Baik. Ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Jadi itu tugas para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembalikan tauhid umat manusia yang telah rusak, menyeleweng, dan memperbaharui agama Islam, serta menghancurkan segala kemusyrikan dan media-media yang digunakan sebagai alat untuk berbuat kemusyrikan. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kassara suwara haula'is salihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala orang-orang saleh yang telah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya, oleh kaum-kaum yang menyimpang itu. Ya.
Arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkurunallaha katsira. Lah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada umat yang beribadah, kemudian kepada umat yang melaksanakan haji, kepada umat yang bersedekah, gemar bersedekah, dan kepada umat yang banyak mengingat Allah. Ya. Jadi orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah di masa lalu, mereka itu juga beribadah, mereka juga gemar sedekah, mereka juga melakukan haji, mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah tetap diperintahkan kepada mereka untuk meluruskan penyelewengan mereka. Apa penyelewengan mereka? Insya Allah kita akan bahas itu pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa kita fahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.